Smartwatch yang satu ini terbilang GPS-nya lumayan akurat, mengingat harganya yang lumayan murah ya, di 500 ribuan aja. Desainnya slim, saya suka. App kesukaan saya juga Fit Being. Strava udah pasti connect. Displaynya smooth, ringan. UI-nya cakep, AOD-nya juga mantap. Mengikuti dari tampilan watch face yang kita pakai. Tap to wake bisa, raise to wake bisa. Ini dia, Zblast Beetalk 3 GPS. Kiriman dari Zblast untuk saya tes dan saya sudah gunakan smartwatch ini kurang lebih 2 mingguan ya, dari tanggal 4 Februari. Kita lihat untuk di dalam kemasan dia terdapat, kita lihat untuk smartwatch sendiri dia ada 2 pilihan warna dan saya dapatnya yang warna seperti ini ya, bukan yang black. Dan di sini kita lihat dapat bonus strap, modelnya dia woven gini ya, ada keset ginian. Lalu juga dikasih tempered glass dan user manual. Itu aja. Pertama dari tampilan saya cukup suka dengan desainnya yang terlihat slim banget loh ini. Mantep dah. Dan juga berasanya ini ringan guys. Saya coba timbang beratnya ini nggak sampai 50 gram. Bayangin tuh. Saya ukur untuk di bagian ketebalan pinggir case-nya cuma 11 mm aja. Tengahnya ini hampir 13 mm, lumayan tebal. Dan diameternya 44 mm lebih. Lak tulaknya 52 mm lebih. Bagian strap biasa ya, 22 mm. Dia lumayan besar di bagian lak tulaknya dan juga diameternya sih. Kalau menurut saya untuk ketebalannya sendiri cukup slim. Di bagian display ini juga saya suka. Dia terlihat smooth dan saya merasa UI-nya ini ringan banget. Kecerahan layar tertulis di deskripsi produk mencapai 1000 nits. Wow, itu saya coba tes di outdoor itu terlihat dengan jelas ya. Dia punya display warnanya cakep. Memang sih untuk cuaca di tempat saya lagi mendung ya. Dan saya menggunakan brightness-nya ini sampai full. Untuk kecerahan layarnya sendiri dia masih custom ya, belum ada auto. Dan saya lihat ini mantap karena dia menggunakan aplikasi kesukaan saya juga sih, Fit Being yang tadi saya sebutkan di awal. Dan pastinya kalau aplikasi Fit Being smartwatch-nya ini terlihat benar-benar mantap ya UI-nya. Entah kenapa deh, saya merasa untuk aplikasinya itu sinkron banget dengan dia punya UI di smartwatch ya. Ini benar-benar keren sih. Kemudian tampilan dia punya UI tema, saya coba double klik. Oh, untuk double klik dia tidak bisa mengganti tema atau view UI dari Crown-nya ya. Jadi untuk ganti tema kita harus masuk ke dalam setting dulu lalu pilih app view. Di sini disediakan hanya ada 2 pilihan tema aja, model list dan flow view. Kita lihat yang flow view ini seperti apa nih. Oh, seperti ini guys. Jadi tetap sama urutannya seperti ke atas dan ke bawah aja bukan smart style ya. Masih di bagian display kalau kita perhatikan di bagian pinggir desainnya ini terlihat curve ya. Displaynya cakep, AMOLED-nya juga mantap, resolusinya juga lumayan besar. Kalau kita lihat untuk deskripsi produknya ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass loh. Untuk screen brightness ini terlihat sampai 60 detik, lumayan lama loh ini, 1 menitan ya. Dia punya screen time off-nya. Untuk always on display-nya sendiri udah pasti tersedia ya. Tetapi kalau saya coba tes untuk ditutup atau layar di backup mati ini nggak bisa. Jadi langsung kita miringin aja dia langsung off, dia punya layar cakep, AOD-nya nyala. Serta kalau saya perhatikan untuk always on display-nya masih tersedia warna loh. Biasanya kan kalau always on display itu kalau putih ya putih aja gitu semua ya. Ini tap to wake-nya kadang-kadang bisa, kadang enggak ya. Nah ini kadang bisa nih, dia double tap to wake. Ketika always on display-nya nyala, saya coba raise to wake, dia bisa. Dan sangat responsif ketika tangan kita putar atau dia punya layarnya kita putar ya. Always on display-nya sendiri juga dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Yang udah saya sebutin tadi di awal, ini saya coba ganti yang model tipe analog dan saya coba miringin kembali, terlihat seperti ini. Untuk analog AOD watch face-nya ini terlihat tidak ada berwarna ya, hanya putih biasa aja standar. Kalau untuk bezelnya sendiri menurut saya untuk bezel ini masih terlihat cukup agak tebal di bagian pinggir display-nya ini ya, yang warna hitamnya ini. Jadi kita bisa akali dengan watch face yang terbilang warnanya ini full black, lebih cakep sih menurut saya. Ketahanan airnya sendiri dia menggunakan 3 ATM bukan 5 ATM ya, tetapi walaupun mode 5 ATM, 3 ATM menurut saya saran saya nih ya, jangan dikenakan air apalagi untuk dibawa berenang, menyelam gitu guys. Karena kita lihat di sini ada lubang ya untuk speaker Bluetooth call gitu. Dan menurut saya harganya juga di 500 ribuan. Saran saya sih jangan dikenain air deh daripada ntar rusak sayang gitu. Bluetooth call-nya sendiri saya tes menggunakan smartphone dari Samsung A55 ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch Zblast Beetalk 3 GPS. Lalu untuk notifikasi masuk kita slide ke bawah untuk melihat di sini dia punya fontnya cakep, tidak besar, tidak kecil dan cukup bisa menampung banyak karakter pesan ya. Terbilang juga dia punya UI-nya ringan ketika kita buka di notifikasi. Terlihat dia punya nama pengirim ini terpisah ya di bagian atas dan warnanya juga dibedain serta logo aplikasi ada di bagian kanan atas. Baterai kapasitasnya sendiri 300 mAh yang menurut saya ini udah cukup banget lah ya.
dilihat dari bodinya yang slim, dan sesudah saya tes menggunakan AOD-nya aktif, dari jam 8 malam sampai 18 jam kemudian ini sisanya 77%, turun 18%. Menurut saya ini udah cukup irit sih ya, dibandingkan smartwatch lain yang udah saya pernah tes, itu turunnya bisa ada yang sampai 40-an% loh gitu. Dan satu hal lagi, ini saya pakai selama waktu tidur gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada data tidur saya selama semalaman, dan dia punya heart rate, dia punya SpO2 aktif semua berjalan di background belakang gitu. Wah, mantep. Dan saya juga udah pakai fitur GPS-nya untuk berolahraga berjalan di luar ruangan. Ini juga mantap. Kita lihat di sini untuk data tidur di aplikasi Fitbeing, tampilannya seperti ini. Ada skor tidur juga di sini 91 ya. Mantap bener nih semalam tidurnya. Di sini juga ditampilkan REM, light and sleep, deep sleep-nya ya. Kemudian kita lihat juga di bagian latihan. Nah, ini saya menampilkan dia punya data GPS. Kita lihat untuk di bagian garis GPS-nya ya. Terlihat ini cukup baik loh guys. Terlihat tidak ada sih sedikit mengsong-mengsong gitu ya keluar jalur dari jalanan. Nah, di sini juga terlihat. Nah, ini menurut saya cukup baik. Dia punya tikungannya masih terlihat dengan jelas ya. Ada sih beberapa kali ada keluar jalur, menurut saya itu wajar lah. Mengingat harganya yang lumayan murah, menurut saya cukup murah malah ya. Di harga 500 ribuan saat video ini tayang. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, aplikasi Fitbeing ini kita bisa hubungkan ke aplikasi pihak ketiga, lihat di pengaturan, kemudian aplikasi yang terhubung. Di sini ada Strava dan Google Fit. Untuk watch face yang disediakan di aplikasi Fitbeing juga cakep-cakep. Di sini kita pertama kali lihat aja udah bisa custom watch face ya, disediakan di bagian atas. Di sini kita lihat ada watch face analognya, cuma menurut saya ya, walaupun cakep-cakep, ini masih kurang banyak banget sih. Maksudnya terbatas gitu ya, dia punya pilihannya. Untuk penginstalan ke smartwatch ini, saya coba tes beberapa watch face. Ini bisa menampung, saya tes 2, 3. Ini 3 tampilan watch face saya bisa install ke smartwatch ini. Oke, kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Di sini kita lihat yang pertama kali, ada fitur yang namanya activity. Ini tampilannya data olahraga yang kita sudah lakukan sepanjang hari ini, seperti berjalan kaki, kalori, dan distance. Workout ini adalah mode fitur olahraga yang kita bisa pilih di bagian menunya ini. Ini banyak sekali ya untuk fitur olahraga yang bisa kita pakai. Semuanya sudah terhubung ke GPS. Dan saya lihat untuk di outdoor running, kita lihat di bagian pengaturannya. Sini tampilannya seperti ini. Kita tes salah satunya, dia tampilannya seperti ini ya. Kita perlu lakukan di outdoor untuk dia punya menangkap atau ngelock GPS-nya lebih baik. Karena saya menggunakannya ini di indoor, terlihat ya agak lambat sih. Dan kalau saya slide ke kanan ya, tidak bisa menampilkan root back, atau di sini ya root back ya, bisa tampilannya. Sini ada untuk Bluetooth Music yang ada pengaturan volume juga di bagian kiri bawah. Kemudian kita bisa pilih juga di sini tampilan watch atau phone. Dia punya Bluetooth Musicnya. Menurut saya ini root back ya, tapi ini karena di indoor saya belum bisa tes lagi nih. Untuk fitur heart rate dia tersedia dan berjalan di background belakang. Menurut saya ini cukup lengkap. Dia punya data fitur heart rate-nya, cakep. Dan blood oksigen juga ada, SpO2, stress level ya di sini juga tersedia di smartwatch ini. Sleep data kita hanya bisa lihat waktu tidur kita aja ya, seperti ini tampilannya. Breathe tersedia, menstrual cycle ini untuk kewanitaan, waiter cuaca, alarm, timer, stopwatch, remote kamera juga ada. Saya coba tes di sini ada untuk timer, kita bisa pilih ya. Keren sih ini, ada pilihannya lagi. Ataupun yang tanpa timer langsung ngejepret. Dan saya tes, tadi di awal nih saya bingung ya, kok di aplikasi tidak ada pengaturan remote kamera. Ternyata dia menggunakan kamera bawaan dari smartphone kita loh. Keren sih ini. Saya coba tes nih ya. Tuh, cepet banget tanpa timer langsung ngejepret gitu. Sekali lagi, tuh langsung kedip, keren dah. Ini aplikasi, mantep sih. Wall clock tersedia, jam dunia ya. Find my device atau find my phone. Kemudian di setting kita lihat sound and vibration. Di sini kita bisa atur ya untuk vibration default atau kita atur yang lainnya nih. Menurut saya untuk getarannya sendiri ini udah cukup oke menurut saya. Dan saya juga berasa untuk crown ini ada haptic feedbacknya yang cukup solid loh. Getarannya itu dret dret dret, nggak lembut gitu, nggak lemah gitu. Ini lumayan berisi gitu, bulat untuk getarannya. Nah, untuk di bahasa saya lihat di sini smartwatch 11 ini tidak ada bahasa Indonesia.
jadi saya menggunakannya bahasa Inggris saja. Biasanya biarpun ada bahasa Indonesia, bahasanya baku banget. Crown-nya terbilang presisi menurut saya, bagus, dan saya berasa di bagian crown ini benar-benar keren, dikasih logo Z kayak Zoro gitu ya, cakep benar. Bagian harga, kita lihat di sini dia $30,62 saat video ini tayang. Dia ada di AliExpress atau bisa cek websitenya Zblast langsung. Linknya saya taruh di deskripsi video. Kalau sekitar $30 ini hampir 500 ribuan lah ya kalau dirupiahkan. Sebenarnya saya cukup ngarepin yang warna hitam nih, keren sih. Tapi untungnya dikasih bonus strap model woven ya. Jadi kalau kita kurang suka dengan warna strap bawahnya, kita bisa pakai woven atau ganti yang ukurannya sama 22 mm. Ya, hal-hal yang kamu harus tahu sebelum membeli Zblast Beetalk 3 GPS ini. Yang pertama, dia tidak bisa ganti watch face dari crown seperti ini ya. Jadi hanya bergulir aja fungsinya. Kemudian kalau kita lihat dan tap tahan untuk tampilan watch face bawahnya terbilang dikit. Kemudian kita install dari aplikasi FitBuying-nya pun, aplikasi FitBuying sebenarnya bagus, tetapi untuk pilihan watch face masih kurang banyak. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian bezel smartwatch ini terbilang tebal, walaupun menurut saya ini displaynya udah cakep banget. Kecerahan sampai 1000 nits, layarnya UI-nya ini cakep, ringan, smooth, dan bisa membaca font karakternya nih cukup banyak. Mantap. Getaran di crown-nya juga terbilang oke dan solid banget. Mantap. GPS-nya terbilang akurat. Tema atau view UI juga tersedia, cuma ada 2 pilihan dan dia tidak bisa di double klik dari crown-nya. Kalau kita lihat di menu shortcut juga terbatas segini aja. Tidak ada mode singkat ya atau mode pintas ke setting. Jadi benar-benar kita harus masuk ke menu dulu, lalu pilih ke bawah sekali, baru pilih setting. Menurut saya ini agak ribet sih ya. Harus masuk ke menu dulu, pilih setting yang paling bawah, baru kita bisa lihat dan pilih app view. Kemudian layar di backup mati, untuk di bagian display ini tidak ada ya sensor layar redupnya. Dan juga smartwatch ini baru ada di AliExpress ya, atau di menu websitenya Zblast, belum ada di Indo. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Unboxing dan review singkat dari Zblast Beetalk 3 GPS. Ya sesuai dengan namanya ya, Beetalk dia punya fitur yang namanya Bluetooth Call dan juga GPS. Dan saya cukup suka untuk desainnya yang tipis, slim, layar cakep. App-nya juga mantap sih. Thanks for watching, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.